Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut nomor 36. Diketahui 21 kurang X per 3 tambah X sama dengan 3. Kemudian kita kali silang ini kan. 21 kurang X sama dengan 3 kali 3, 9. 3 kali X, 3X. 21 pindahkan kurang 9. 3X min X jadi plus X. 21 kurang 9, 12. 3X sama X, 4X. Berarti X-nya sama dengan 3. Betul? Iya, 3X-nya. Sehingga yang diminta adalah 1 sepertiga X. Ini kan sama dengan 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Berarti 4 per 3 X. Berarti 4 per 3 dikali 3. Sisa 4. Sehingga jawabannya adalah N-top. Kita lanjutkan kalau tidak ada ke nomor 37. X sama dengan 16,667% dari 72. Ini pecahan istimewa dari 1/6. Oke, kali 72. 72 dibagi 6 itu 12. Maka jawabannya 1 kali 12, 12. Oke. Sedangkan si Y 87,5% dari 72. 87,5% itu kan 7/8. 72 bagi 8 itu 9. 9 kali 7 itu 63. Oke. Kemudian si Z-nya akar dari 1/3 dikali X tambah Y. X-nya 12, Y-nya 72. Berarti 1/3 akar dari 1/3. 12 tambah 72 itu, kok 72? 63 ya, sorry. Y-nya kan 63. 12 tambah 63, 75. 1/3 kali 75 itu 25. Berarti akar 25 berapa? 5. Yang diminta apa? X tambah Y tambah Z. Berarti 12 tambah 63 tambah 5. Ini kemari 80 tambah kemari 85 ya. Sorry. Ini 75 tambah 5, 80. Maka jawabannya adalah dodol. Nomor 38. Abang curiga kalau kalian ini ujian. Ketika kalian mengerjakan nomor 38, pasti dominannya kalian pakai kalkulator. Oke? Nah, hari ini khusus untuk kalian semua fans-fans saya, Abang akan ngajarkan kalian gimana caranya ngerjakan ini tanpa kalkulator. Kita lanjut nomor 38 ya. Jadi, kuncinya itu di sini deh, pengolahan angkanya ini. Pertama, 621 kuadrat tambah 629 kuadrat kurang 2 dikali 379 kuadrat. Nah, di sini kalian buat seperti ini. Ini kan jadinya gini, seperti ini. Kan bener ya? 2 kali 379 kuadrat. Inilah dia. Dikurang 379 kuadrat, dikurang lagi dengan 379 kuadrat. Nah, kemudian kalian susun jadi seperti ini. 621 kuadrat dikurang 379 kuadrat. Ditambah 629 kuadrat kurang 379 kuadrat. Ini kan rumus dari A kuadrat kurang B kuadrat. Sama dengan
A tambah B dikali A kurang B. Berarti ini jadinya 621 ditambah 379 dikali 621 dikurang 379. Ditambah 629 ditambah 379 dikali 629 dikurang 379. Ini kan 1000. Oh, udah mulai cantik angkanya. Di sini berapa? 621 kurang 379. 242. 11 kurang 9, 2. 11 kurang 7, 4. 5 kurang 3, 2. Pas ya? Tambah. 629 tambah 379 itu 1008. 629 kurang 379 itu 250. Nah, di sini ada kunci lagi. Di sini 250, di sini 1000. Kalau abang buat seperti ini, 1000 kali 242 ditambah 1008 kali 250 itu kan 1000 buram bang. Maaf tadi mungkin kamera fokusnya ke abang. Tunggu, nggak terang. 1000 per 4. 1008 dibagi 4 berapa? 1000 dibagi 4 250. 8 dibagi 4 2. Berarti 252. Aduh gampang banget ya soalnya. Ada nggak sih soal yang lebih susah? Bercanda ya. Jadi di sini kan tinggal 1000 dikali 242 ditambah 252 dikali 1000. Keluarkan 1000-nya. Tinggal 242 ditambah 252. Berarti jadinya berapa? 1000 dikali 242 tambah 252, 494. Udah, tinggal tambahin nolnya. 494, 000. Easy peasy, bukan? Jawabannya adalah cantik. Kita lanjutkan ya. Nomor 39. Pertama, yang diketahui itu 2 pangkat min 16 tambah 2 pangkat min 17 tambah 2 pangkat min 18 tambah 2 pangkat min 19 per 5 sama dengan 6. Atau langsung aja ya. Ini kan abang kali silang jadi 30 biar nggak lama kita, biar nggak panjang kali ininya yang dituliskan di sini. Ini kan jadi 30 ya. Nah, kuncinya adalah yang diminta adalah 2 pangkat min 19. Jadi gimana caranya kita mengubah angka-angka ini semua harus mengandung 2 pangkat min 19. Berarti caranya seperti ini. Pertama, ini 2 pangkat min 16 ini kan 2 pangkat min 19 dikali 2 pangkat 3. Benar nggak? Bilangan pokok sama, pangkatnya ditambahkan. Min 19 tambah 3, min 16. Cocok ya? Selanjutnya, 2 pangkat min 17. Itu kan 2 pangkat min 19 dikali 2 pangkat 2. Benar ya? Min 19 sama 2, min 17. Tambah 2 pangkat min 19 dikali 2 pangkat 1. Yang ini 2 pangkat min 19 dikali 2 pangkat 0. Benar nggak? Kan min 19 sama 0, min 19 ya? Sama dengan 30. Oke. Kita keluarkan semua 2 pangkat min 19. Berarti tinggal ini pakai rumus aljabar yang tadi ya, sama. 2 pangkat min 19 dikali 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0 sama dengan 30. Berarti 2 pangkat min 19 dikali 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 0 kan 1 kan. Berapa pangkat 0 pasti 1. Berarti di sini 2 pangkat min 19 kali 8 tambah 4, 12 tambah 2, 14 tambah 1, 15. Sama dengan 30. Matikan, 30 dibagi 15, 2. Berarti 2 pangkat min 19 sama dengan 2. Maka jawabannya langsung dapat. Dodol. Abang lanjutkan ke nomor 40.
Oke. 1/12 aman. Oke, 4. 1/12 tambah 2 dikali 4 per 3/7 ditambah 1 dikurang 1, 5/6. Untuk mempersingkat, kalian kalau ketemu soal kayak gini, ini langsung buat, ini kan 8 kali 7/3. 1 kurang 1 kan habis ya satunya. Tinggalkan aja, kurang 5/6. Jadi nggak ngabis-ngabisin waktu kalian untuk mengerjakan ini. Oke, 1 kurang 1, hilangkan satunya, tinggal min 5/6. Sama dengan 1/12 tambah 8 kali 7. Itu 8 kali 7 berapa? 56 ya. 56/3 kurang 5/6. Samakan penyebut 12. 12. 1, 4 kali 5. Abang nggak suka gini. Tunggu ya. Ini kalian kalau membuat kayak gitu, nanti angkanya yang di atas ini bakal besar kali. Abang lebih baik buatnya seperti ini. 56 itu dijadikan pecahan biasa dulu. Pecahan campuran. Paling dekat ke 50, 50, 3, 4, 5, 5. Berapa ya? 5 bagi 3. Coba. 20. Hah? Nggak nyampe lah. 18 ya. 18 kali 3 berapa? 3 kali 8. 6, 4, 2, 3, 1, 54. Ini dia. 18, sisanya 2/3. Gini ya. 18, 2/3 kurang 5/6. Supaya ketika abang mau menyamakan penyebutnya, abang hanya pakai si 18 ini abang keluarkan. 1/12, 2/3, 5/6. Jadi nggak besar kali angkanya. Per 6. 12. 12 bagi 12 1, 4, 8. 12 bagi 6, 2. 2 kali 5, 10. Berarti jadinya 18. 1 tambah 8, 9. 9 kurang 10, min 1. Min 1/12. Nah, di sini kuncinya. Kalau kalian ketemu kayak gini, ini kan sama dengan 18 dikurang 1/12 ya. Ini kurangi 1, 17. Oke. Terus ambil aja selisih mereka. 11, berarti 11/12. Selesai. Ini pernah ya mengajari waktu itu. 17, 11/12. Maka jawabannya dodol. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama soal yang seperti ini. 3 dikurang setengah, 1/3 lah misalnya. Ini kurangi 1, 2. Terus ambil selisihnya. 2, 2/3. Selesai. Kita lanjutkan ke nomor 41. Nah, nomor 41 ini, si X dia bilang, X ini 37,5% itu kan 0,375 ya. Benar ya? Dari 0,5. 5. Berarti dikali 0,55. Ini kan tinggal begini ya. 375/1000 dikali 55/100. Ya kan? Tapi jangan dikerjain. Biarin dulu. Yang Y-nya berapa? 5,5% itu kan 0, kan gini itu ya. 0, oh sorry. 5,5/100. Turunin 0 komanya. 0,055 gini ya. 0,055 dikali. Berapa itu? 3,75. Berarti kan ya 3,75 aja. Ini kan sama dengan 55/1000 karena 3 angka di belakang koma kali 375/100 karena 2 angka di belakang koma. Coba lihat atasnya. 375 kali 55. 55 kali 375 sama kan? 1100, 1100 sama kan? Ya udah, maka jawabannya apa? X sama dengan Y. Maka jawabannya tinggal C. Jadi nggak perlu dikalikan. Kalau angkanya udah sama. Jadi kalian nggak ngabisin waktu untuk ngerjainnya. Kita lanjutkan ke nomor 42.
Nah, gimana cara ngerjakan si 42 ini tanpa kalkulator juga ya? Pertama, dia bilang 2,4 pangkat 2,40 itu kan sama dengan 2,4 ya. Dibagi 36 tambah 0,09 kali 16. Nah, 2,4 itu kan begini ya. 2,4. 0,4 itu 2 per 5. Berarti kan boleh Bang buat 2 per 5. Sehingga jadinya berapa? 5 kali 2, 10 tambah 2, 12. 12 per 5. Berarti di sini 12 per 5 kuadrat kali. Ini jadi kali ya. 1 per 36 tambah 0,09 itu kan 9 per 100 dikali 16. Nah, kuncinya di sini, Dek. Pertama, ini kan 12 kali 12. Jangan dikalikan, nggak apa-apa. Sini 5 kali 5. Sini sepertiga 6. Nah, tunggu. Ini spidolnya kok cepat kali habisnya. Nah, di sini boleh coretkan 36 sama si 12. Sisa 3 sama aja. Bentar. Biar kita ambil dulu yang terang. Kemudian 12-nya sama 3 sisa 4. Nah, di sini 4 per 25 tambah. Ini bikin. Kan 9 kali 16 berapa? 9 dikali 16. 9 kali 16 berapa tadi? Dari bagi jadi kali. Matikan 16 ke 100 aja Bang, biar 25. Oke. Oh, gini. Laurentius bagus caranya. Tapi begini, Lauren. Kalau abang bikin 100-nya abang coret, kenapa 100-nya abang pertahankan? Supaya kalian membaginya nanti enak. Abang mau si 100-nya ini tetap. Makanya abang kalikan 9 kali 16. 9 kali 16 itu berapa? 144 ya? Per 100. Kenapa demikian abang bikin? Karena abang juga mau membuat ini tuh per 100. Berapa? Ini kan supaya per 100. Ini kan sama-sama kita kali 4. Berarti 16 per 100. Tambah 144 per 100. Berarti berapa ini? 16 sama 144 itu 160 per 100. Kenapa Bang mau pengen 100? Tinggal coret-coret. 1,6 gitu Laurentius. Oke. Tapi lebih enak bagi 25 Bang. Boleh. Nggak apa-apa. Bagus juga kok. Kalau suka dengan bagi 25, silakan. Tapi Abang nggak suka. Terus kenapa? Kenapa? Nggak apa-apa. Boleh ya? Bagus. Bagus Lawrence. Kita lihat nomor 43 ya. 3,2% dikali 250, ya kan? 3,2% dari 250 berarti kan 3,2% kali 250 sama dengan A% dari 200. Berapa nilai dari A tambah 2 per 0,2? Kita cari dulu nilai A-nya. Persen dicoret boleh. 0 dicoret boleh. 20 dibagi 5, 4. 25 bagi 5, 5. Berarti 3,2 itu kan 32 per 10 kali 5 sama dengan A kali 4. 32 bagi 4, 8. 10 bagi 5, 2. 8 bagi 2, 4. Hanya 4. Sangat mudah sekali. Berarti A tambah 2 per 0,2. Berarti 4 tambah 2 per 0,2 seperlima. Berarti 6 dikali 5 per 1. Ini sama kayak tadi ya. Dibagi dibalik jadi kali. 6 kali 5, 30. Maka jawabannya adalah entok. Kita lanjutkan ke nomor 44. Perhatikan tabel berikut. P itu penjumlahan bilangan genap dari 642 sampai dengan 673. Berarti si P ini penjumlahan dari 642 sampai 673. Artinya, kita harus cari, kan penjumlahan bilangan-bilangan genap.
Berarti kan 642 sampai 672. 673 yang nggak ikut. Karena dia minta yang genap. Berapa sih penjumlahannya? Kalau penjumlahan dari bilangan berurutan itu kan aritmatika ya, SN. SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Masalahnya berapa nih 642 sampai 672? 672. Yang genap-genap ya, 642, 644, 646. Itu totalnya ada 16. Kalau abang caranya gini, kurangkan. Berapa ini? 30. Karena bilangan-bilangan genap berarti kan bedanya 2. Karena dia 642. Ya kan? Baru 643, 644. Baru 646. 648 kan beda-bedanya 2 ya. Makanya ini abang bagi 2. 15. Kan tadi kan kalau ini kurang ini kan nggak terikut kan. Berarti terus ditambahin dengan satu angka lagi. Makanya jadinya 16. Itu dia N-nya. Paham ya? Nah, di sini A-nya 642. UN-nya 672. Maka jadinya 16 dikali 642 tambah 672 berapa? 1314. Oke. Q-nya itu bilangan ganjil dari 642 sampai dengan 673. Berarti mulai dari 643 sampai 673. Sama cara SN. Ini kan sama ya. 673 kurang 643 itu 30. Bagi 2, 15. Tambahi 1, 16. 16 per 2 dikali 643 ditambah 673. Maka jawabannya berapa? Kok ini 16 ya? 16 per 2 ini. Sorry. 16 per 2. 8. 16 per 2, 8. Kali 643 ditambah 673. Berapa itu? 1316. Nah, ini nggak usah dikalikan. Kan kita bisa lihat aja di sini. Ini 8 kali 1314. Ini 8 kali 1316. Udah pastilah si P lebih kecil dari si Q. Maka jawabannya cantik. Kita lanjutkan dulu nomor 45. Kenapa tambah 1, Kak? Oke. Karena gini, yang kita hitungkan dari 672 ke 642, ketika abang kurangin misalnya gini. Misalnya kita mau menghitung dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Ya kan? Ada berapa hari lah itu yang kita, misalnya abang ditugaskan keluar kota dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Abang mau menghitung kira-kira berapa hari itu ya? Masa abang bilang 6 kurang 1, 5. Berarti cuma 5 hari ya bang. Kenapa? Karena ketika abang kurangkan 6 kurang 1, si 6-nya ini tidak terhitung. Makanya ditambahkan satu angka lagi yang terakhir. Makanya jadi 6 kurang 1, 5 tambah 1, 6. Kenapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Makanya dia ditambahkan 1. Begitu. Bagus pertanyaannya, Sulaiman. Tapi kalau misalnya kalian masih ngerasa bingung, kalian boleh pakai rumus UN. Abang buatkan ya. Rumus UN itu begini. A tambah N kurang 1 kali B. Ini pertanyaan bagus ya, biar kalian nggak bingung. UN-nya itu kan 672, U terakhir. A itu 642. N yang ditanya. B itu selisihnya 2. Pindahkan, ini kan jadi 30. Ini matikan sama sini sisa 15. Begitu dia jalannya. Kalau mau pakai rumus, cuman kan agak lama menurut abang gitu. Gitu. Jadi kalaupun seandainya kalian nanti diminta berapa hari dari tanggal 20 dari tanggal 2 sampai tanggal 31. Kurangkan 29. Tambahi 1 untuk menghitungkan si 31-nya. Karena si 31-nya itu belum kena. Berarti berapa hari? 30 hari gitu. Jadi lebih ringkes dia.
Itu berlaku sama semua soal yang kayak gitu, Bang. Berlaku semua. Contoh ya, ada berapa eh, bilangan, ada berapa bilangan genap antara 137 sampai 276? Coba cari. Ada berapa bilangan genap di antara 137 sampai 276? Berarti angka yang termasuk berapa? 138 sampai dengan 276. Ya kan? Tinggal kurangkan. 276 dikurang 138 berapa? 16 kurang 8. 16 kurang 8, berapa? 16 kurang 8, kok Bang bodoh? 8. 6 kurang 3, 3, 138. Ya kan? Bagi 2. Karena kan yang diminta bilangan genap kan? Berarti selisihnya 2. 138 bagi 2. 65 tambah 4, 69. Ya kan? Baru tambah sisa 1. 70, 70. Jangan lupa nih tambah 1 di ujungnya. Bisa dipahami? Ini kalau yang diminta bilangan genap, bilangan ganjil. Berarti dibagi 2. Jadi kalau dibilang dia kayak gini, ada berapa banyak bilangan dari 250 sampai dengan 745 bilangan kelipatan 3. Ada berapa banyak bilangan? N-nya ada berapa? Bukan UN ya, N-nya. Bukan SN juga, N-nya. Ada berapa banyak bilangan? Kalau kelipatan 3 berarti mulai dari berapa? 250 kan apa kelipatan 3? Enggak. 251? Enggak. 252? Iya. Berarti dari 252 sampai berapa nih yang kelipatan 3? Di bawah 745. 745 kelipatan 3 enggak? Enggak. 744? 744 apakah kelipatan 3? 74, 11, 15. Iya ya. Ini kelipatan 3. Berarti sampai 744. Berarti kita pakainya yang ini. Jangan yang ini. Oke? Karena ini kan nggak kelihatan ya di atasnya. Oke, saya tulis di bawah aja. 252 sampai 744. Kita pakainya yang ini. Karena kan si 250 ini kan nggak kelipatan 3. Ini juga nggak kelipatan 3. Sementara yang diminta kelipatan 3. Jadi bagaimana nyarinya, Bang? Ya udah carilah kalau kelipatan 3. Nah, tadi kan bilangan genap sama bilangan ganjil, makanya dia dibagi 2. Kalau kelipatan 3 ya dibagi 3. Kalau kelipatan 4 ya dibagi 4 gitu. Berarti di sini berapa? 744 kurang 252. 744 kurang 252 berapa ini hasilnya? 744 252 2 14 5 9 6 kurang 2 492 dibagi 3. Nanti baru ditambahkan dengan 1. Berapa itu? 49 dibagi 3, 45, 16, 48, 12, 4, 164. 164 tambah 1 berarti 165. Inilah dia bilangannya. 165. Ada 165 bilangan kelipatan 3 dari 252 sampai 744. Seperti itu. Bisa dipahami? Tapi kalau misalnya mau pakai rumus UN tadi, boleh ya? Bebas saja. Diketahui 16 kali 25 dibagi 5, 16 dikali 25 per 5. Kalau bagi 5 itu kan 5 ya. Tambah 64 kurang 20. 25 bagi 5, 5. 16 kali 5, 80. 64 kurang 20, 44. 80 tambah 44, 124. Maka jawabannya entok. Kita lanjutkan ke nomor 46. Jika A 20%, A 20%. Kalau B itu seperempat. Seperempat itu kan
50, sorry, 25% ya. 25%. C itu 0,45, itu kan 45%. X sama dengan B kurang A. Berarti 25% kurang 20%. 5%. Y, B per Z. Berarti B tadi kan seperempat. B per C, sorry, B per C. Seperempat B. C-nya itu seperempat, tunggu. Gini aja, biar nggak bingung. Seperempat per C-nya itu 0,45. Berarti kan 45 per 100. Ini kan jadinya seperempat kali 100 per 45. Ingat, pembagian dibalik jadi kali. Berarti jadinya berapa ini? 100 seperempat kali 100 per 45. Yang ini 100 bagi 4, 25. Sisalah 25 per 45. 25 per 45 sama-sama dibagi 5 itu sisa 5 per 9. Ingat kan dulu abang pernah ngajari juga. Per 9 itu bilangan koma berulang. Berarti 0,55555 tak terhingga. Berarti kalau jadikan persen berapa? 55,5555%. Inilah si Y. Berarti Z-nya berapa? Si Z itu 45 kan C per A ya. Berarti 45 per 100 per A-nya berapa itu? C per A. A-nya 1/5. Berarti 45 per 100 dikali 5 per 1. Ingat dibalik. 45 kali 5 itu 135. Berarti kan 135 per 100. Berarti jadi 135 per persen. Nah, tinggal kita susun. Berarti kan ini tinggal X kecil Y kecil Z. Jawabannya adalah C ya. Z besar Y besar X. Tinggal dibalik aja. Maka jawabannya cantik. Apa? 47. Jika X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 61. Kemudian dia bilang X kurang Y ini sama dengan 5. Maka hasil dari X kali Y berapa? Ini gampang ya. Tinggal kita buat. Kalau ini abang kuadratkan sisi kiri dan sisi kanan, jadinya berapa? X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2XY sama dengan 25. Berarti jadinya berapa? X kuadrat tambah Y kuadrat 61. Berarti 61 kurang 2XY sama dengan 25. Pindahkan 61 kurang 25 sama dengan 2XY. 61 kurang 25 berapa? 11 kurang 5, 6. 5 kurang 2, 3. Berarti XY-nya sama-sama bagi 2. 18. Jawabannya adalah bola. Coba nomor 48 ya. Usia Amel adalah 3/5 dari usia Bella. Sedangkan usia Cinta 2/3 dari usia Bella. Jika usia Cinta 30 tahun, berapa usia Amel? Usia Cinta 30 tahun, berapakah usia Amel? Kalau Cinta 30 tahun, berarti kan 30 sama dengan 2/3B. Matikan, 15. 15 kali 3, 45. B-nya 45. Sekarang kita cari Amel. Amel berarti 3/5 dikali B-nya 45. 5 bagi 5. 5 ya, kok 15? 45 bagi 5? 9. 9 kali 3, 27. Jawabannya E. Benar sekali E. Mantap. Ayumi juga benar E. Good.
Udah makanan kalian sehari-harinya ini ya. Oke. Kalau begitu nomor 49. Kira-kira apa jawabannya? Nomor 49 ini. Diketahui, bulan sedang mengisi penuh sebuah bak air yang membutuhkan 16 galon air. Jika dia memiliki galon yang besarnya hanya setengah dari milik bulan dan harus mengisi bak mandi, maka dia membutuhkan galon sebanyak berapa buah? Oke, cek ya. Diketahui bulan sedang mengisi penuh sebuah bak air yang membutuhkan 16 galon air. Jika dia memiliki galon yang besarnya hanya setengah dari milik bulan dan harus mengisi bak mandi, maka dia membutuhkan galon sebanyak berapa buah? Apa jawabannya? Ini kan 32B. Oh, mantap, 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 mantap. Benar, tinggal kali dua. Kalau 16 galon, berarti kalau X, dia setengah. Gitu ya. Berarti kali silang 16 kali setengah. Kok abang salah ya? Tunggu, di mana letak perbandingan abang ini? Kalau 16 galon untuk mengisi satu galon, sorry. Tunggu, ini secara logika kan langsung dapat ya, tapi kenapa di perbandingan abang salah? Tunggu, di mana letak kesalahan abang meletakkan perbandingannya di sini? Kalau secara logika ya udah tinggal kali dua aja ya. Kenapa abang salah ya di sini? Objek OCT 16 kali satu. Oh, gini lah. 16 kali satu sama dengan setengah dikali X. Berarti mati 16 kali 2 sama dengan. Berarti 32. Perbandingan tak senilai ya. Perbandingan berbalik nilai. Salah bang. Tadi buatnya perbandingan senilai. Oke. Maka jawabannya adalah bola. X itu 2 kali lipat dari yang 16 nggak bang? Oh, ini kalau iya benar. 2 kali lipatnya. Karena kalau dia 16 galon hanya dapat menggunakan kalau dia 1 galon dia dapat 16 kali untuk memenuhkan. Tapi kalau dia setengah galon si pertama itu dia berapa kali untuk memenuhkan gitu kan. Kan OCT ini sebenarnya ya. Kalau konsep dari OCT itu kan O1 per S1 kali T1 sama dengan O2 per S2 kali T2. Nah, objeknya ini yang dikerjakan itu kan si bak sama-sama satu. Makanya kan kita matikan. Makanya S1 kali T1 sama dengan S2 kali T2. Makanya ini kali ini sama dengan ini kali ini gitu. Kameranya ngeblur. Oh iya. Sebentar ya, Dek. Oke. Kira-kira ini udah paham belum? Sebelum kita lanjutkan. Sebentar ya, sambil diperbaiki kameranya. Sudah kira-kira? Nomor 50. Udah jelas adik-adik? Oke. Seluas 600 meter persegi tanah di suatu desa dijual dengan harga 180 juta. Uang yang dikeluarkan untuk membeli tanah seluas 160 meter persegi kira-kira berapa? Kalau 600 meter persegi dia menghabiskan uang 180 JT, maka kalau untuk mendapatkan 160 meter persegi dia harus menghabiskan uang berapa JT? Ini kan perbandingan senilai ya, berarti kali silang. Berarti X kali 600 sama dengan 180 kali 160. Matikan nolnya 2. 18 bagi 63. 16 kali 3, 48. 48 JT. Berarti P lebih kecil dari Q. Gampang sekali.
bola. Mantap, Ayumi. Good sekali. Lanjut, nomor 51. Sebuah gelas jus dibeli dengan harga 80.000. Pemilik toko menawarkan harga khusus kepada Helen jika membeli setengah lusin gelas, yaitu 360.000. Persentase hemat harga satuan membeli setengah lusin sekaligus dibandingkan membeli harga satu gelas adalah... Oke, kita buat satu persatu. Kalau dia satuan, dia harganya jadinya berapa sih totalannya gitu kan. Kalau dia buat satu gelas 80.000. Oke, 80.000. Dia mau beli satu berapa? Setengah lusin. Berarti 6 ya. 80.000 kali 6 berapa? 8 kali 6 8. Berarti 480.000. Sementara kalau lusinan harganya 360.000. Berapa lagi yang menghemat? 1, 2, 120.000. Berarti persenannya berapa? 120.000 per. Kan terhadap gini, persentase hemat harga satuan membeli setengah lusin sekaligus dibandingkan membeli harga satu gelas dibanding membeli harga satuan gelas. Berarti kan dibanding ini kan 480. Nanti kan nolnya 4. 12/48. Sama-sama dibagi 12, 1/4 ya. Berarti 25%. Maka jawabannya adalah bola. Ada pertanyaan adik-adik? Jawabannya yang ini bola. Kita lanjutkan ke nomor 52. Diketahui bilangan X dan Y memenuhi 2X tambah 4 per 5Y tambah 6 sama dengan 2/3. Kali silang, 6X tambah 12 sama dengan 10Y tambah 12. Matikan 12-nya, habis ya. 6X sama dengan 10Y. X banding Y, kan ini pindah jadi bagi ya. Si 10 tetap. Ini pindah kan jadi bagi ya. Nah, kecilin. Sama-sama dibagi 5, sama-sama dibagi 2. 5/3. Maka jawabannya apa? Apa jawabannya nomor 52? Ini entok. Kenapa Bang nggak X lebih besar dari Y? Kan 5/3. Ya kok 5/3? Kalau min 5 banding min 3 gimana? Kan sama ya, min 5 banding min 3 dengan 5/3. Sama kan? Sama. Jadi kalau misalnya pakai yang 5/3, X-nya 5, Y-nya 3. Lebih besar. Tapi kalau pakai minus, X-nya min 5, Y-nya min 3. Berarti jadi lebih kecil. Ya kan? Inilah kenapa alasannya jawabannya E. Tidak dapat disimpulkan. Karena kalau pakai yang ini, dia X lebih besar Y. Kalau pakai ini, yang ini, X lebih kecil dari Y. Harus teliti. Abang kalau seandainya lagi buru-buru dan nggak teliti, tapi mungkin ini bakalan milih B gitu. Kok B? A ya, P lebih, iya, P lebih besar dari Q gitu kan. Cuman karena ya memang begitulah soal-soal itu kadang suka menjebak. Maka jawabannya harusnya entok, tidak dapat disimpulkan. Jadi memang harus teliti ya adik-adik. Karena dia nggak ada batasan. Kalau dia bilang, misalnya dia bilang kayak gini di soal. Jika X dan Y adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli nggak mungkin negatif. Bilangan asli mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau dia bilang bilangan caca. Oke, dari 0 berarti nggak mungkin 1. Bahkan kalaupun masih bilangan caca masih belum bisa ditentukan. Karena 0 itu kan tidak dapat ditentukan. Kemudian kalau dia bilang
bukan bilangan negatif gitu, atau dia bilang bilangan bulat positif. Nah itu pasti bisa kita cari gitu, karena nggak mungkin negatif. Nah kalau nggak ada dikasih tahu dia ketentuannya, itu kemungkinan besar bakalan negatif. Kemungkinan besar bakal bisa positif, bisa negatif. Jadi jawabannya tidak dapat disimpulkan. Oke, kita lanjut ke nomor 53. Amir berangkat dari kota P pukul 8 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pada saat yang sama, Aman berangkat dari kota Q menuju kota P dengan kecepatan rata-rata 35 km per jam. Jarak kota P dan Q yaitu dari 40 km. Amir dan Aman akan bertemu pada pukul berapa? Ini titik temu ya? Apa maksud titik temu? S per V1 tambah V2. Titik temu sama dengan jaraknya berapa? 240. V1 40. V2 35. Berarti 240 per 75. Sama-sama dibagi 5 berapa ini? 48 per 15. Oke. 48 sama-sama dibagi 3 berapa ini? 48 dibagi 15. 48 bagi 3 itu 16 per 5. Berarti berapa jam ini? 3 jam 1/5. 5 kali 3 15 sama 1 16. Pas ya? 3 jam 1/5 3 1/5 jam. Berarti kan 3 jam 1/5 dikali 60. Berarti 3 jam 12 menit. 3 jam 12 menit. Berarti kalau berangkatnya pukul 08.00 tambah 03.12 11 12, maka jawabannya bola. Ada pertanyaan adik-adik? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke nomor 54. Kita cek. Amir berangkat dari kota P. Oh, salah. Diketahui sebuah pabrik pembuatan kaos kaki dan sarung tangan telah melakukan produksi barang sebanyak 1.400 pasang dan jumlah kaos kaki 4 kali lipat dari jumlah sarung tangan. Berapa pasang kaos kaki yang akan dibuat? Kan katanya jumlah kaos kaki 4 kali lipat dari sarung tangan. Kan gitu ya? Terus mereka memproduksi 1.400. Berarti kan kaos kaki tambah sarung tangan itu 1.400. Dia minta berapa pasang kaos kaki yang akan dibuat? Dia minta K. Aku abang ini dulu ya. Substitusi 4. K itu kan 4S. Masukkan kemari. K itu 4S. Tambah S sama dengan 1.400. 5S sama dengan 1.400. Berarti matikan 2 S-nya 280. Betul ya? Berarti K-nya berapa? K itu 4S. Berarti K itu 4 dikali 280. 280 kali 4. 80 ditambah 32. 112. Berarti C. 1120. Bisa dipahami yang ini? Blur? Enggak kok di sini kan. Di tempat abang enggak? Oh tadi ya. Oh yang tadi. Maaf ya. Ya saya minta maaf. Oh sama marah-marah. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 55. Nomor 55, diketahui 3 orang membersihkan satu kolam dalam waktu 4 jam. Jika 10 orang membersihkan 5 kolam, banyak waktu yang diperlukan adalah. Ini OCT ya. O1 per S1 kali T1 sama dengan O2 per S2 kali
Giliran soal kayak gini aja cepat kali kalian menjawab ya. Bagus, bagus. Mantap. O satunya satu kolam. Satunya berapa ini? 3 orang, 4 jam. O duanya 5 kolam. 10 orang, X. 10 bagi 5, 2. 4 bagi 2, 2. 3 kali 2, 6. C ya, mantap. Good, 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 good. Mantap. Selanjutnya 56. Coba jawablah. Coba jawab. Mana tadi yang cepat-cepat jawab ini? Yuk, mana? Abang tunggu. Mana? Jawab. Ini bisa cuma tengok-tengok aja nih, nggak boleh dikerjakan nomor 56. Coba. B. Oh, udah nengok kunci jawaban kok kan Intan. Nggak dong. Nggak. Pasti memang udah dikerjakan sama si Intan. Mantap. Kenapa, B? Ini tinggal kalian lihat aja. Apabila kamar D tepat di atas kamar R. D tepat di atas kamar R. Kan gini ya. D itu di atas R. Ya kan? Artinya kan di lantai 2, ini di lantai 1. Udah pastilah jawabnya B. Kamar D berada di lantai 2. Ngapain kalian baca-baca lagi yang di atas itu? Langsung aja, ini aja, jawab B. Ya, jangan mempersulit diri sendiri. Ngerjain kayak gini itu biasanya memang kalau soal-soal TIO itu banyak itu yang ngejebak-ngejebak gitu. Padahal udah ada jawabannya dari awal. Udah ada clue-nya. Oke? Mantap Intan. Nomor 57. Apa kira-kira jawabannya? Dalam kegiatan arisan, para staf perusahaan dimeriahkan para staf perusahaan dimeriahkan dengan permainan membentuk lingkaran dengan 7 pemain. Bella ingin berdekatan dengan Kamil, berarti dalam bentuk lingkaran ya. Kalau abang bikin gini, tapi 7 orang ya. Nah, berarti Bella ingin berdekatan dengan Kamil, seperti Moni yang berdekatan dengan Gino. Bella berdekatan dengan Kamil, ini ya, BK atau KB, kemudian Moni yang ingin berdekatan dengan Gino. Moni Gino atau Gino Moni. Dino selalu ingin diapit Kamil dan Gino. Dino selalu ingin diapit oleh Kamil dan Gino. Atau Gino dulu, Doni baru Kamil. Posisi Vina berdekatan dengan Bella. Vina Bella atau Bella Vina. Di antara siapakah Nino berada? Kalau abang pakai ini misalnya K, K, D, G, berarti ini kan kita pakai yang GM. Kemudian K dekat sama si B. Berarti di sini FB, di sini FB belum pasti. Ya kan? Maka di antara siapakah Nino berada? Hah? Tadi katanya 7 orang ya? Ninonya di mana? Mungkin 8 orang kali ya. Coba bang hitung ya. Saat B, K, M, G, D, F. Oh, belanya sini. Maaf, maaf, maaf. Abang yang salah. Maaf ya. F di sini. Masa 2 kali abang bikin B-nya ya? B kan udah bang. Iya, bener GB. Abang hilap. Berarti Ninonya di sini ya. Berarti Nino di antara M dan F. Berarti jawabannya Entok, Moni, dan Vina. Oke, terima kasih GB sudah mengingatkan. Oke, nomor 57 sudah terjawab. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada nomor 58 ya. Oh, aduh 58 ini soal-soal kecintaan kita semua ya. Penarikan kesimpulan. Silakan jawab adik-adik. Apa jawabannya? Ini yang B ini. Oh iya, oh iya, oh udah jawab mereka. Aura Sejabat sama Ayumi jawab B. Yang lain gimana? Semua mahasiswa memiliki binatang peliharaan.
Tidak ada pengusaha yang memiliki binatang peliharaan. Simpulannya adalah MSB, Safira B, Intan B, mantap. Kencang ya. Semua semua A adalah B. A-nya, mahasiswa B-nya memiliki binatang peliharaan. Tidak ada pengusaha yang memiliki binatang peliharaan. Berarti semua pengusaha tidak memiliki binatang peliharaan. Berarti ingkaran B. Ingkaran B jawabannya ingkaran A. Berarti tak satu pun pengusaha yang merupakan mahasiswa. Atau semua pengusaha bukan mahasiswa gitu. Maka jawabannya adalah bola. Nomor 59. Apa kira-kira nomor 59? B. Ayumi. Intan B. GB B. Aura B. E. Aura E. Oke. Yang lain? Semua pegawai di perusahaan A mendapatkan THR lebaran. Berarti semua A adalah B. Hanya pegawai di perusahaan A, B-nya itu mendapatkan THR lebaran. Semua peserta arisan adalah pegawai perusahaan A. Berarti semua C adalah A. Berarti kan kita coret A-nya. Semua C adalah B. Berarti semua peserta arisan mendapatkan THR lebaran. Berarti tak satu pun peserta arisan tidak mendapatkan THR lebaran. Iya, bola. Di versi ya, Gaby dan Safira juga jawab B. Jawabannya bola, benar. Tinggal di versi aja. Dikonversi boleh? Boleh, tapi jadinya gini. Kan tadi semua semua peserta arisan mendapatkan THR lebaran. Berarti kalau dikonversi jadinya sebagian yang mendapat THR lebaran adalah pegawai perusahaan di A gitu. Makanya yang E mungkin benar, tapi dia kebalik. Harusnya THR lebaran dulu baru peserta arisan kalau mau pakai sebagian. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Berhubung tinggal 2 menit lagi, kira-kira yang susah yang mana adik-adik? Biar abang jelaskan. Pilih salah satu. Soalnya tinggal 2 menit lagi. Nggak sempat kalau kita kerjakan semua. Ah, udah bel. I'm so sorry. Kira-kira kalau satu menit ini, kira-kira eh, yang mau ditanya apa? Dari soal yang tersisa ini kan tinggal deret aja ya. Deret sama figural. Mana yang bingung? Ini kayaknya pertama gampang-gampang ya. Ada yang susah kira-kira dari deret dan figural? Karena kalau mau dibahas semuanya nggak akan sempat. Pilih salah satu. Kalau tidak ada, kita skip. Gimana kira-kira? Ada? Nggak ada bang. Gampang semua ya. Oke. Yang lain nggak ada? Aman. Oke. Oke, kalau begitu, oke. Berhubung waktunya sudah habis, abang tutup ya. Oke, terima kasih kepada adik-adik semua. Semoga kalian dilancarkan prosesnya sampai akhir. Dan terima kasih adik-adik yang sudah aktif ya. Kemudian aku juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah-salah penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.